Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini saya kedatangan seorang tamu istimewa. Dan seperti biasanya, acara yang kita kemas adalah ngopi. Ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Dan tentu tamu kita yang istimewa ini adalah seorang staf ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan. Beliau hadir di sini dalam rangka sosialisasi RUU KUHP. Mudah-mudahan kedatangan beliau nanti memberikan masukan, inspirasi, aspirasi kepada Kanwil Kumham Nusa Tenggara Barat yang saat ini semangat-semangatnya, giat-giatnya membangun zona integritas. Selamat datang Ayahanda Ambek yang pada malam hari ini kita todong untuk ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Ya, terima kasih Pak Kanwil. Ini surprise buat saya karena tadi di bawah sebetulnya saya lihat bangunannya baru, suasananya baru. Amin. Tapi kelihatannya ini mesti harus dijual. Siap. Salah satu cara menjual ini adalah dengan membuat podcast. Siap. Nah, kebetulan Pak Kanwil ini kan di Jawa Timur sudah membangun ruangan untuk podcast dan karyanya cukup bagus. Dan saya diundang ke atas sebentar kita ngobrol. Saya pikir ternyata sudah ada ruang podcast luar biasa ini Pak Kanwil. Mohon izin Bapak. Setahu kami Bapak ini sangat konsen banget terkait dengan pembangunan zona integritas. Dan tentu kami dari jajaran Kanwil Kumham MTB itu mengimpi-impikan kapan Bapak datang. Nah, terkait dengan zona integritas yang dibangun oleh Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun kemarin itu ada peningkatan yang sangat luar biasa terhadap persentase apresiasi yang diperoleh Kumham terhadap WPK dan WPBM bagi beberapa yang sudah mendapatkan WPA. Tapi dari segi kualitas ini kita masih melihat dari beberapa yang sudah ditunjuk WPK maupun sudah ditunjuk sebagai WPBM itu greget itu belum nampak terhadap apa sih yang ingin dicapai sebetulnya terhadap organisasi itu. Nah, yang ingin saya tanyakan Bapak sebenarnya poin yang paling penting terhadap pembangunan zona integritas baik WPK maupun peningkatan kepada WPBM itu apa sebetulnya? Iya, terima kasih Pak Haris, sahabat saya Pak Kanwil. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang pembangunan zona integritas, ini sebetulnya bukan merupakan barang baru. Siap. Ini sebetulnya barang yang sudah sejak lama sekali diperkenalkan kepada kita. Sekitar tahun 2006 gitu, ketika pemerintah melaksanakan proses reformasi birokrasi. Yep. Yang kalau kita ingat tahun 2006 itu dimulai dengan Kementerian Keuangan. Dan Kumham 2010 itu ditetapkan sebagai salah satu kementerian lembaga yang menjadi proyek pertonjohan pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena pada saat itu yang menjadi prioritas dari pelaksanaan reformasi birokrasi itu yang pertama adalah kementerian yang dia melakukan pengelolaan terhadap keuangan negara. Oleh karena itu Kementerian Keuangan mendapatkan salah satu yang ditunjuk sebagai proyek percontohan reformasi birokrasi. Kemudian yang kedua adalah kementerian lembaga yang dia melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum. Kemudian yang berikutnya ada kementerian lembaga yang melaksanakan pelayanan. Nah, Kumham dia melaksanakan dua fungsi. Dia juga melaksanakan fungsi penegakan hukum, dia juga melaksanakan fungsi pelayanan hukum. Oleh karena itu pada tahun 2010 kita ditetapkan sebagai salah satu kementerian yang menjadi pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi.
yang ditandai dengan pemberian tunjangan kinerja pada waktu itu. Jadi Kementerian Hukum dan HAM itu dari sejumlah kementerian lembaga yang sekitar 44 kalau tidak salah satunya adalah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi tidak seluruhnya pada waktu itu, hanya melaksanakan penegakan hukum. Nah, itulah sebetulnya kalau kita melihat dari pembangunan zona integritas sendiri, pembangunan zona integritas itu adalah merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Jadi kalau kita tahu untuk mempercepat proses reformasi birokrasi, maka sejak tahun 2013, saya lupa Permenpannya, pemerintah menetapkan program pembangunan zona integritas yang tujuannya adalah mempercepat proses reformasi birokrasi. Karena kalau kita lihat di Perpres 81 tahun 2010, yaitu tentang Grand Design reformasi birokrasi, itu dalam rentang waktu 25 tahun itu birokrasi kita ini sudah berubah menjadi birokrasi yang memberikan pelayanan kepada publik dan juga birokrasi yang bersih dan bebas KKN. Itu berakhir di tahun 2024. Oleh karena itu upaya untuk mempercepat proses reformasi birokrasi ini salah satunya adalah dengan pembangunan zona integritas. Jadi ini bukan merupakan barang yang baru. Nah, kalau kita bicara tentang pembangunan zona integritas, maka sebetulnya itu tidak lebih dan tidak bukan itu adalah bahwa kita sebetulnya yang mengerjakan tusi kita. Sederhananya begini, kalaupun, ini pertanyaan saya yang sering saya sampaikan kepada teman-teman, kalaupun tidak ada program reformasi, program pembangunan zona integritas, apakah kemudian kita berhenti melayani? Tentu sebagai aparatur birokrasi, sebagai abdi masyarakat, kita punya kewajiban untuk memberikan pelayanan. Artinya ada atau tidak pun pembangunan zona integritas, ya kita tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita. Memberikan pelayanan, begitu. Nah, pembangunan zona integritas itu adalah mempercepat. Jadi kalau misalnya sebagai contoh di imigrasi memberikan layanan paspor. Kemudian di pemasyarakatan misalnya memberikan layanan terhadap hak warga binaan, salah satunya adalah kunjungan. Nah, dengan percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas, maka seluruh tusi ini dilaksanakan dengan lebih sistematis. Makanya kalau kita lihat dari 8 area perubahan di pembangunan zona integritas itu kan ada 6 area perubahan. Yang pertama adalah manajemen perubahan. Nah, kalau kita lihat manajemen perubahan itu kan tujuannya adalah merubah mindset. Pola pikir kita yang berubah, kemudian merubah budaya kerja. Nah, kalau kemudian kita mempunyai tujuan dari reformasi birokrasi maupun pembangunan zona integritas itu, yang pertama meningkatkan kualitas layanan publik, kemudian mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, maka yang pertama harus dirubah adalah mindsetnya. Kemudian budaya kerjanya juga harus dirubah. Nah, kemudian bagaimana mencapai meningkatkan kualitas layanan publik, bagaimana mewujudkan organisasi kita menjadi organisasi yang bersih dan bebas KKN, tentu kita harus menyiapkan bagaimana bisnis prosesnya yang baik dengan menurunkan SOP di tata laksanaan, bagaimana kemudian kita mempersiapkan SDM-nya, itu ada manajemen SDM, kemudian bagaimana kita mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kita dengan akuntabilitas tadi. Kemudian di samping itu tentu kita juga harus melakukan pengawasan. Ada penguatan pengawasan, bagaimana pengendalian gratifikasi dan seterusnya di situ. Nah, otomatis kalau ini semua dilaksanakan, kita berharap bahwa kualitas layanan publik kita meningkat, kemudian organisasi kita menjadi organisasi yang bersih dan bebas KKN. Gitu. Ngopi dulu. Siap. Ngopi dulu.
Pak Kanwil emang luar biasa ini. 5 menit jadi lebih dari 5 menit nih kayaknya. Oke. Itu tadi adalah gambaran kenapa kita berupaya membangun zona integritas melalui perubahan mindset, pola pikir, dan budaya kerja. Sekarang kita mengarah kepada memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan cara meningkatkan citra positif organisasi. Ini yang selalu pimpinan kita mengajak kita, bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik, melayani masyarakat dengan baik, tetapi citra positif organisasi juga didorong agar dua-duanya ini menjadi sinergi dan memberikan arti yang baik bagi organisasi. Bapak mohon izin, kami sebenarnya konsep melayani yang diinginkan oleh birokrasi kita, organisasi kita itu sebetulnya seperti apa, sehingga ketika teman-teman aku mau WBBM, tapi sebetulnya arahnya kemana? Melayani itu apakah melayani bahwa kita itu dengan apa yang kita miliki, kita sudah SDM-nya sudah bagus, pengawasannya sudah bagus, akuntabilitasnya sudah terjaga betul. Apalagi yang harus kita lakukan dalam melayani sehingga masyarakat itu betul-betul merasa kehadiran kita itu ada manfaatnya bagi masyarakat. Monggo. Iya, saya kira kalau kita bicara soal pelayanan publik, kita kan tentu kalau kita mengukurnya misalnya dari pilar good governance, sebetulnya kan kalau kita bicara reformasi birokrasi, kita tujuannya mewujudkan good governance. Nah tentu layanan yang kita berikan itu layanan yang pertama itu adalah transparan. Layanan yang kita berikan itu akuntabel. Kemudian layanan yang kita berikan itu berbasiskan peraturan perundang-undangan, rule of law. Jadi saya sering mengambil 3 indikator itu untuk bagaimana mengukur layanan yang kita berikan. Nah tentu ketika kita memberikan layanan kepada publik, kita juga harus tahu customer kita itu siapa. Customer kita itu siapa. Nah, kalau kita melihat misalnya di lapas itu punya 2 customer. Betul. Yang pertama customernya adalah publik yang mempunyai keperluan di lapas, mengunjungi dan seterusnya. Yang kedua adalah warga binaan. Nah, kemudian kalau di imigrasi misalnya customernya pasti adalah publik. Masing-masing itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu identifikasi terhadap kebutuhan mereka itu menjadi penting. Karena kalau kita bicara tentang bagaimana soal kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kita, tentu itu terkait dengan bagaimana kita memposisikan customer itu sebagai pihak yang kita layani. Artinya pelayanan kita adalah berdasarkan kebutuhan mereka akan jenis-jenis layanan yang diberikan oleh kita. Nah, paradigma kita dengan pelaksanaan reformasi birokrasi ini kan pembangunan zona integritas itu mesti kalau kita lihat itu sudah jauh berubah. Kalau sebelum tahun 2010 atau 2013 lah, kita 3 tahun melaksanakan reformasi birokrasi, kita dulu kan selalu berpikir dalam perspektifnya si pemberi layanan, official perspektif, tetapi tidak pernah berpikir dari perspektif orang yang kita layani atau customer perspektif. Kita tidak pernah berpikir apakah customer kita puas atau tidak dengan layanan kita. Tapi sekarang kita harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan customer. Oleh karena itu ada kewajiban kita untuk menyelenggarakan
survei kepuasan masyarakat. Sebetulnya itu menjadi feedback buat kita untuk mengukur akuntabilitas dari layanan yang kita berikan. Juga itu sebagai salah satu alat atau sarana kita untuk memperbaiki layanan. Misalnya begini, hanya memang yang sering kita lupa, ketika kita mendapatkan feedback, kita itu jarang sekali melakukan evaluasi. Iya. Jadi evaluasi terhadap apa yang kita lakukan itu menjadi penting, dan itu harus dilakukan secara periodik. Jadi kalau kita bicara tentang kenapa kita harus melaksanakan evaluasi ini secara periodik, karena kalau saya sering mengibaratkan begini, kalau kita ingin sampai ke satu tujuan, biasanya itu kan garisnya linear, lurus. Ini misalnya sasaran kita ada di sini targetnya. Tapi sering sekali ketika kita menuju ke target yang akan kita tentukan, itu ada deviasi. Misalnya katakanlah di minggu pertama deviasinya baru segini, minggu kedua segini deviasinya, minggu ketiga seterusnya. Dan ketika sudah sampai di ujung, dia untuk kita perbaiki atau kita tarik supaya ke garis linear tercapai, itu kan jauh sekali. Tapi kalau kita melakukan evaluasi itu misalnya, ini titik awal kita, kemudian baru sekitar seminggu, nariknya itu lebih pendek, effortnya itu lebih sedikit. Misalnya di minggu pertama, oh ternyata ini ada penyimpangannya cuma A, kita perbaiki saja A-nya, betul. Tapi kalau dia sudah sampai di ujung, bisa jadi sudah sampai Z. Kalau sudah sampai Z, kita memperbaikinya supaya sesuai dengan tujuan kita, itu mulai A, B, C sampai Z. Nah, ini yang sering sekali dilupakan oleh teman-teman. Misalnya begini, ketika memberikan layanan kepada publik, hari ini katakanlah hasil surveinya dari 10 orang yang katakanlah mengurus paspor misalnya, ternyata hari itu 5 menyatakan puas. Terus ada 3 katakanlah yang mengatakan sedang begitu ya. Kemudian ada 2 yang menyatakan tidak puas. Biasanya kan kita hanya akan melihat nilai yang paling tinggi, betul, nilai yang puas. Tapi biasanya yang nilai tidak puasnya itu tidak pernah diperhatikan, nggak pernah dilihat. Nah justru kalau terkait dengan layanan publik, untuk meningkatkan kualitas layanan publik, di sore hari ketika di akhir layanan itu harus menjadikan evaluasi. Kenapa itu hari itu masih ada merah? Kenapa harus ada merah? Betul. Apakah dari sisi petugas layanannya, apakah dari sisi prosedurnya, itu yang harus dievaluasi sehingga besok bisa diperbaiki. Contoh misalnya, ketika orang mau ngurus paspor, kebetulan yang ada di loket itu kebetulan sedang sakit gigi. Jadi ketika dia melayani, dia tidak menerapkan prinsip 3S. Sapa, senyum, satunya lagi sapa, senyum, salam, senyum, sapa, sapa, salam, senyum, 3S itu kan. Sapa, nah, salam, senyum. Dia mau gimana dia mau nyapa karena dia lagi sakit gigi. Begitu ada yang layanan, dia menjawabnya pendek-pendek, nggak bisa senyum karena sakit. Pengguna layanan tidak akan nggak akan melihat itu ketika dia ngasih, wah ini orangnya jutek ini, orangnya ini nggak ramah, kasih nggak puas. Nah itu ketika teman-teman misalnya di Pokja manajemen SDM dan akuntabilitas itu harus melihat, oh ini ternyata kemarin karena dia sakit gigi, besoknya dia akan diganti oleh petugas yang tidak sakit. Jadi ketika memberikan layanan dia bisa optimal. Nah itu hal-hal sederhana itu hanya bisa terlihat kalau kita terus-menerus melakukan evaluasi terhadap terhadap layanan yang kita berikan gitu. Oke, terima kasih. Malam hari ini kita ada 2 poin penting yang kita dapatkan dari ngopi kita. Ada inspirasi, ada aspirasi. Yang pertama tentu kita harus merubah mindset, merubah budaya kita
budaya kerja kita, semangat kita, motivasi kita dalam rangka membangun zona integritas. Yang kedua, kita harus lebih paham kebutuhan dari pengguna layanan kita, sehingga apapun yang kita lakukan ketika kita paham terhadap kebutuhan pengguna layanan kita, maka hasilnya pasti akan lebih baik. Yang ketiga, kita ada tempat untuk mengoreksi terhadap pelayanan kita berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat. Hasil survei kepuasan masyarakat itu sebagai bahan bagi kita untuk mengevaluasi kembali apakah layanan yang sudah kita berikan itu betul-betul memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan juga memuaskan kepada pengguna layanan kita. Mudah-mudahan dengan ketiga hal yang kita dapatkan pada malam hari ini memberikan semangat bagi tim work saya, Kanwil Kumham NTB, untuk bekerja lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.